إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Buku kami halaman 87 atau ada juga di halaman 117. Kita masuk ke bab yang awal dari babul amri bi'adadil amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bi'adadil amanah. Qala Allah Ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Wallahu a'lam bis-shawab. Syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta majelis ilmu yang berbahagia, mengawali pembukaan dari majelis kita yang kita telah tawakufkan sementara, kita istirahatkan sementara dalam rangka menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Insyaallah malam ini kita akan mulai kembali, dan tentunya tidak berlebihan kalau pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir ingin mengucapkan kalimatut tahniyah dengan ucapan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabballahu ya karim. Satu harapan kita, mudah-mudahan selepas daripada ibadah Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan itu, segala amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang kedua, kita juga berharap mudah-mudahan dengan sebab kemuliaan, keagungan bulan Ramadan, dosa-dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah memberikan janji, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh dia beribadah di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman karena Allah,
ikhlas karena Allah, dilakukan ibadah itu semua, keluar dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa fi ba'di riwayah, dalam satu riwayat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, iman karena Allah, maka keluar dari bulan Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah. Masya Allah. Dosa kita dengan keagungan dan kemuliaan Ramadan, mudah-mudahan dosa kita sama Allah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Tinggal lagi dosa sesama kita. Allah belum bukakan pintu ampunannya kalau di antara kita belum saling apa? Saling maaf memaafkan. Allah belum membukakan pintu ampunan dan maghfirahnya kalau sesama kita belum saling maaf memaafkan. Ya, jadi oleh karena itu hakikat kita Idul Fitri itu ya sebetulnya adalah untuk saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab dosa kita sama Allah udah diampunin insya Allah dengan kemuliaan apa? Ramadan. Nah, tinggal dosa kita sesama kita. Allah belum bukain tuh pintu ampunannya kalau kita belum saling maaf memaafkan. Ya, makanya bersyukur kita sama orang-orang tua kita, guru-guru kita terdahulu yang melazimkan ba'da salat Idul Fitri kita dianjurkan untuk bersilaturahmi, untuk saling maaf memaafkan. Karena kunci daripada ibadah kita adalah bukan hanya hablum minallah, tapi juga apa? Hablum minan nas. Nah, ini yang mesti ini ya. Nah, kita tutup lembaran-lembaran itu, kita buka, kita jalin apa namanya silaturahmi, kita saling maaf memaafkan di antara kita yang lainnya. Ya, supaya dua-duanya kena kita. Hablum minallah dapat, hablum minan nas juga dapat insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Mari kita lanjuti kajian kita ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bi ada'il amanati. Hadza babun fi bayanil amri bi ada'il amanah. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang al-amru, yaitu perintah bi ada'il amanati, untuk menunaikan amanah. Jadi nanti di dalam bab ini akan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah itu apa? Titipan. Apalagi? Ya, amanah itu titipan yang Allah berikan kepercayaan kepada kita untuk bisa menunaikan. Menunaikan amanah hukumnya wajib buat kita. Kita akan termasuk orang-orang yang tidak sempurna iman kita kalau seandainya kita orang yang tidak menunaikan amanah. Enggak sempurna iman kita. Sebab kata Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak dianggap beriman seseorang manakala dia tidak menunaikan amanah yang ada pada diri. Amanah setiap kita pasti mempunyai apa? Amanah. Benar kita bukan punya jabatan, amanah berupa jabatan, amanah berupa harta dan lain sebagainya, tapi setiap pribadi kita dititipkan dan diamanahkan oleh Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Siapa? Bukan istri kita doang, bukan anak kita doang, tapi di dalam diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada anggota tubuh kita yang diamanahkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, bahkan akan dihisab oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Di dalam diri kita aja ada 7 anggota tubuh kita. Masya Allah. Ini belum
diperiksa istri kita, belum diperiksa anak kita, belum diperiksa jabatan kita, kedudukan kita. Dalam diri kita saja, kata Nabi, ada anggota tubuh kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 7, saudara. Al-Imam Syekh Zaini Dahlan di dalam kitab Bahjatul Wasailnya itu jelas diterangkan tuh di dalam itu 7 anggota tubuh kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Masya Allah. Al-awwalu al-lisan. Yang pertama lisan. Jadi lisan kita nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diminta. Ya, Masya Allah. Apa yang sudah keluar, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari ucapan dan perkataan kita yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Raqib dan apa? Atid. Tidak ada satu kata pun yang tidak tercatat. Semua akan tercatat dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, al-ain, mata kita. Mata kita pun juga demikian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 telinga kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, kedua tangan kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yang merupakan amanah ini. Kemudian yang kelima adalah kedua kaki kita. Yang keenam, al-batnu, perut kita akan juga diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah al-farj, kemaluan kita. 7 anggota ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Artinya sebelum diperiksa yang lain-lain, diperiksa itu dulu tuh, dihisap itu dulu. Ini yang 7 ini kalau diperiksa kira-kira banyak salahnya, banyak baik ini. Bagaimana lagi harta kita, bagaimana lagi jabatan kita, bagaimana lagi yang lain. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Nah, kita diingatin sama Imam Nawawi dalam bab ini, ya, bahwa hidup ini adalah merupakan sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Allah sudah menandaskan kepada kita maksud dan tujuannya kita diciptakan oleh Allah. Hidup di alam dunia ini buat apa? Allah udah kasih tuh jauh-jauh hari supaya kita kenal sama diri kita. Jangan sampai kita nggak kenal sama diri kita. Sebab kalau sudah nggak kenal sama diri kita, maka kita tidak akan mungkin kenal sama siapa? Sama Allah. Kunci untuk bisa mengenal Allah adalah mengenal diri kita. Sampai-sampai dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka sungguh dia telah mengenal siapa Tuhannya. Jangan bicara kenal sama Allah kalau kita sendiri nggak kenal sama siapa? Sama diri kita. Ini pertanyaannya nih buat kita. Umur yang segini nih, kan udah tua juga kita ya. Umur yang segini ini, yang 50, yang 60, yang 70 tahun bahkan dan lain sebagainya, sudahkah kita kenal siapa diri kita ini sebenarnya? Sudah kenal belum nih kita siapa diri kita ini? Dari mana kita? Mau apa kita dan hendak kemana kita? Untuk apa kita ada di dunia ini? Allah bimbing kita. Dikasih itu ketika sebelum kita lahir ke alam dunia, Allah sudah memberikan isyarat supaya kita kenal siapa diri kita. Apa itu isyaratnya dari Allah? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, itu yang perlu kita garis bawahin, Bapak. Itu tuh yang perlu kita garis bawahin. Ternyata Allah menciptakan kita tujuannya satu. Tidaklah Allah ciptakan jin dan tidaklah Allah ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali adalah untuk apa? Kecuali untuk apa? Ibadah. Jadi kalau seandainya ada orang yang saat ini tidak pernah beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah,
di dalam perjalanan kehidupannya, walau kata dia sudah 60 tahun, udah 70 tahun, berarti orang itu belum kenal siapa? Dirinya. Kalau dia nggak pernah ibadah, sebab yang namanya manusia tujuannya diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Sekalipun dia sukses di dunia dia sukses, kaya dia, tinggi jabatannya, tinggi pendidikannya, tapi ternyata tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, berarti dia belum kenal siapa dirinya. Karena pada hakikatnya tujuan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain adalah ibadah. Itu yang mesti kita garis bawahi. Apa maksud dan tujuan ayat ini? Konsekuensinya ayat ini adalah bahwa seluruh aktivitas kita, bahwa seluruh kegiatan kita dari A sampai Z 1 kali 24 jam semuanya harus bernilai apa? Ibadah. Itu karena Allah ciptakan kita buat ibadah, jadi harus ibadah, semuanya ibadah, apapun itu. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ibadah yang lain, tapi apa saja. Sering kali saya sampaikan, minum ini harus jadi ibadah, makan harus jadi ibadah, tidur harus jadi ibadah, kerja harus jadi ibadah, semuanya harus jadi ibadah. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah mengenal siapa? Diri kita. Sudah kita mengenal diri kita bahwa itu adalah untuk ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana caranya? Sandarkan semua kegiatan kamu itu kepada siapa? Allah. Sandarkan semua aktivitas yang kamu lakukan, apapun itu, harus disandarkan kepada Allah. Baru connect tuh, nyambung. Perbuatan itu berarti ibadah. Kenapa? Karena kita sandarkan kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan itu. Minum kalau dikonekkan kepada Allah jadi ibadah. Makan kalau kita sambungkan kepada Allah jadi ibadah. Caranya bagaimana? Islam mengatur. Sandarannya itu harus ingat sama Allah. Makanya dalam Islam tidak ada satupun kegiatan dan perbuatan tanpa diawali dengan doa. Ada doanya kan? Semuanya ada doanya kan? Kenapa ada doanya? Kenapa ada doanya? Supaya kita sandarkan itu kepada Allah. Kalau orang baca doa berarti dia ingat gak sama Allah? Berarti dia ingat sama Allah. Maka setiap apapun perbuatan yang dia lakukan, kalau mau jadi ibadah harus ingat kepada Allah. Ada doanya semua, nggak ada yang tidak ada doa. Mau makan, mau minum, mau kerja, mau naik motor, mau apa segala macam, ada doanya. Nah itu yang mesti kita ini. Sebenarnya yang jadi masalahnya doanya apal apa kagak? Betul ya? Ini yang jadi masalahnya nih. Doanya apal apa kagak kita? Lalu bagaimana? Kata Mu'alim Safi Hadami, kalau seandainya doa-doa kita tidak hafal itu semuanya, lalu bagaimana menyambungkan itu kepada Allah? Maka apabila kamu tidak hafal dengan doa-doa tersebut, maka jangan engkau tinggalkan setiap aktivitas kamu itu, maka sebutlah nama Allah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca doa kita, minum baca Bismillah, ibadah. Nggak baca doa kita makan, tapi baca Bismillah, ibadah. Apa saja yang diawali dengan Bismillah, maka dia punya nilai ibadah. Tapi nggak boleh dalam perbuatan yang tidak baik. Yang menjadi ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nggak ada yang perbuatan yang tidak baik jadi ibadah. Ada nggak? Nggak ada. Malah disuruh kita meninggalkan. Jadi dia jadi ibadah, dan dia bukan hanya sekedar jadi ibadah, tapi dia juga bisa membawa rahmat dan keberkahan kalau dia baca Bismillah. Nilainya lain tuh. Ada hadis gini, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta.
Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah menuliskan itu hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara, semua urusan, semua pekerjaan zibalin yang mempunyai nilai kebaikan. Jadi semua pekerjaan yang punya nilai apa? Kebaikan. Semua yang mulai kebaikan apa saja, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, lalu dia tidak awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka putuslah rahmat dan keberkahan Allah dalam pekerjaan itu, dalam aktivitas itu. Artinya nggak ada keberkahannya kalau nggak diawali dengan apa? Bismillah. Minum beda nih Pak, nggak ada keberkahannya nih. Satu sisi nggak berkah, satu sisi nggak ibadah, tapi fungsinya sama. Orang kalau minum mau baca bismillah ataupun tidak bismillah, tujuan minum itu untuk menghilangkan apa? Aus. Artinya kalau ada orang minum kagak baca bismillah, ausnya hilang nggak? Hah? Ausnya? Baca bismillah? Hilang juga. Hilang juga tuh. Enggak baca bismillah hilang aus gitu. Baca bismillah hilang juga aus, tapi nilainya beda. Satu, yang baca bismillah ibadah. Yang kedua ada berkahnya. Ada orang minum nggak baca bismillah, udah 3,5 gelas masih aus aja, Orang yang gede banget tuh gelas tuh, udah pakai es batu, udah pakai apa, minum aja terus. Kenapa? Itu dia nilai keberkahan. Tapi ada orang yang ya nggak banyak lah diminum, tapi ternyata bisa membuat kekuatan dia. Itu baru jadi cara minumnya, belum lagi apa yang dia minumnya. Zam-zam misalnya beda lagi tuh. Ma'u zam-zam 5 suribalah. Air zam-zam tergantung niat orang yang minum. Masya Allah. Nah, jadi kembali kita, amanah itu bukan hanya harta, bukan hanya jabatan dan kedudukan. Amanah bukan hanya istri dan anak-anak kita, tapi ternyata setiap pribadi kita punya apa? Amanah. Baru pribadi kita, belum lagi status sosial kita sebagai khalifah fil ard. Sebagai khalifah fil ard, itu amanah yang Allah kasih juga. Masya Allah. Nah, bersyukur kita, alhamdulillah, mau dibimbing nih sama Al-Imam An-Nawawi ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab khusus untuk mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita punya apa? Amanah yang mesti kita jalankan. Makanya bab ini berjudul Babul Amri bi Adai Al-Amanah. Satu bab yang menyuruh, memerintahkan untuk apa? Bi adail amanah, yaitu untuk menunaikan amanah buat kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum, memerintahkan kamu sekalian, an tu'addul amanati, bahwa hendaklah kamu sekalian itu menunaikan, menjalankan, melaksanakan daripada amanah-amanah, titipan-titipan yang telah orang berikan kepadamu, ila ahliha. Tunaikan itu amanah, jalankan itu amanah, selesaikan itu amanah, sampaikan itu amanah kepada siapa? Ila ahliha, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Sampaikan itu, apapun bentuknya amanah itu, sekalipun bukan dalam bentuk materi,
Ada orang menitipkan kepada kita, tapi nitipnya bukan nitipin materi, bukan. Misalnya contoh, ada orang ketemu kita sama saudara kita, ketemu di tempat yang jauh. Ketika kita lagi ketemu, sempat, oh masya Allah, ente masih tinggal di sana, iya. Sampaikan salam aneh ya sama dia. Amanah bukan tuh? Amanah. Tuh sekalipun hanya untuk mengucapkan salam, menyampaikan salam dari saudara kita kepada saudara yang lain, itu juga adalah titipan, bukan? Titipan. Titipan ini. Besok ada orang yang mau berangkat haji, kemudian ketika lagi pada saat mau walimatul safar, kemudian dia ngundang semua, tuh pada ngomong dia, jangan lupa ya, tolong titip salam sama siapa? Sama Rasulullah, kan begitu tuh. Ya, tolong titip salam kami buat Rasulullah, tolong doakan kami nanti itu. Itu amanah, Pak. Ya, itu amanah yang mesti disampaikan. Nggak boleh kita nggak sampaikan itu. Makanya ditulis di dalam buku satu panduan daripada kitab untuk manasikul haji wal umrah. Di dalam kitab manasikul haji wal umrah, ketika dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian dia mengucapkan buat pribadinya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selesai dia berziarah ke makam Rasulullah, menyampaikan salam, kemudian dia langkahkan kaki kanannya satu langkah, ya, bergeser satu langkah ke kanan, karena di situ ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ucapkan salam, assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Dia sampaikan itu. Selesai itu, langkahkan lagi satu kaki kanan, langkah kaki kanannya, di situ ada makam siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ucapin lagi salam. Kalau sudah salam Rasulullah, sudah salam Abu Bakar, sudah salam Sayyidina Umar Ibn Khattab, jangan lupa tuh di situ kata ulama, sampaikan salam yang pernah engkau sampaikan, nitip salam kepadamu. Sampaikan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Min, ada min tuh, min, sebutin tuh, bulan, dibuka dah tuh absennya banyak banget tuh, ya, gitu. Itu amanah. Saya tahadusan minimal kalau itu, ayo kita dulu sampaikan itu salam semua. Nah sekarang kita lupa nama-namanya. Bisa begitu nggak? Saking apanya? Hah? Saking banyak semua. Ya Allah, aku sampaikan ya Rasulullah salam daripada jamaah-jamaah yang telah menitipkan salamnya kepadaku, kepada untuk engkau ya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Terus apakah Rasulullah tidak menjawab? Jawab, Pak. Ma min muslimin, tidak ada di antara seorang muslim yang mengucapkan salam dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya kepada Nabi Muhammad untuk menjawab salam-salam daripada umatnya. Insya Allah. Kalau kita baca kitab Mukhtarul Ahadis, di penghujung, di akhir kitab itu dituliskan itu hadis, betapa Rasulullah juga menjawab salam-salam kita. Insya Allah. Nah, jadi disampaikan salam itu, sekalipun itu hanya bentuk yang tidak materi. Apalagi yang bentuk materi, yang kagak bentuk materi aja mesti diapain? Mesti disampaikan, seperti salam tadi. Kalau salam duit bukan? Hah? Materi bukan? Bukan. Apalagi duit. Ketemu sama saudara kita lagi jalan-jalan, ketemu sama saudara kita di Pondok Indah, amprogan tuh sama orang, nih orang pindah ke Bandung, udah lama ini segala macam, tahu kita, masya Allah, gimana kabar masjid, gimana kabar musola? Baik, alhamdulillah. Saya dengar lagi itu bangun tuh masjid, musola. Iya betul, lagi mau ditingkatin 17 tingkat. Katanya lagi mau ditingkatin. Iya ya Allah, minta maaf ya, ani minta tolong mente, ani nggak sempat ke sono ini. Ini ada sedikit-dikit amanah untuk bantu-bantu masjid. Gitu. Ya. Ani soalnya mau langsung balik lagi nih, kasih 10 juta. Lah, kasih mah kita titipin buat disampaikan kepada siapa? Masjid pengurus. Udah, pulang. Dia mau ke Bandung, kita pulang.
Aneh kemarin ketemu sama si Fulan, ente masih ingat nggak? Ini, oh iya, di mana dia? Bandung nih. Wah, masya Allah, udah baik dia, udah kerjaannya udah bagus. Nah kemarin dia nitip tuh buat bantu-bantu nih di masjid kita. Alhamdulillah perhatiannya masih ada. Iya, masya Allah. Oh begitu, iya. Nah ini duitnya 5 juta. Kira-kira yang model begitu ada apa gitu ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh ya Rabbana. Kasih 5 juta. Oh masya Allah, jazakallah khair, terima kasih. Ayo kita bacain Fatihah. Pengurus begitu nggak? Ih, bacain Fatihah. Baca Fatihah gitu. Wah, gua bohongin loh. Dengan harapan nggak bakalan mungkin nih orang yang temen yang di Bandung itu bakalan nanya-nanya. Makanya dia berani berbuat kayak begitu. Dia khianatin tuh amanah itu. Tapi Nabi bilang al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Kata Nabi SAW, al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah itu bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan benar, tajlibur rizqa, maka akan mendatangkan rizki buat dia. Orang akan tambah kepercayaan, Pak. Kalau seandainya amanah yang dia berikan itu, ya, amanah yang dititipkan itu dia jalankan dengan baik, dengan benar, orang akan angkat topi dan orang akan memberikan kepercayaan lagi. Tapi kata Nabi, wal khiyanatu tajlibur faqra. Orang yang berkhianat, lawan kata daripada amanah apa? Khianat. Orang yang berkhianat tajlibul faqra, maka akan mendatangkan kefakiran buat dia. Benar, pada saat itu dia dapat 5 juta. Dapat nggak? Dapat tuh dia. Dia dapat aman. Bulan depan ada pengurus jalan-jalan ke Bandung. Pengurus jalan-jalan nih ke Bandung. Sampai di Bandung, amprogan sama dia ketemu. Ya Allah, ente di sini? Iya. Ente mah siapa? Ane mah keluarga lagi jalan-jalan ke Bandung ini kan. Iya, masya Allah. Gimana jamaah? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Masjid masih jalan tuh bangun? Masih, alhamdulillah. Iya, mohon maaf, ane nggak bisa ke sono. Kemarin belum lama ane ketemu masih Fulan. Gitu. Terus mohon maaf ane titipin sama dia. Oh iya bener, si Fulan ngasih tuh sama kita. Dari antum katanya segala macam. Udah, jazakallah khair, makasih banyak, mudah-mudahan antum tambah rezeki ini. Wah, kita udah bacain Fatihah tuh 11 kali. Udah bacain ini segala macam, alhamdulillah, makasih banyak. Udah dititipin antum yang 5 juta, udah dititip ke pengurus. Kira-kira dia dengar 5 juta kaget apa kagak gitu? Hah? Masya Allah. Apa kata dia? Cukup dah, sekali aja dah. Bisa begitu nggak? Cukup. Enggak, dikunci udah tuh rezekinya tuh. Wal khiyanatu tajlibur rizqa. Makanya Allah bilang, innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu untuk apa? Antu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu sekalian agar hendaklah kamu sekalian itu menunaikan amanah, mensampaikan amanah ila ahliha. Hak kembali kepada amanah, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Gitu ya, masya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala fi ayatil ukhra, yakni fi suratil Afra, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Masya Allah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, inna
inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan, sesungguhnya kami telah menyampaikan, kata Allah, al-amanah, kami telah menyerahkan satu amanah, ala samawati wal ard wal jibal. Allah panggil tuh langit, Allah panggil bumi, Allah panggil gunung, Allah panggil semua makhluk itu, termasuk para malaikatnya, semua makhluk-makhluk Allah panggil. Disebutin samawat wal ard wal jibal, tidak disebutkan yang lainnya karena cukup min zikril juzu wa iradatul kull. Disebutin sebahagian tapi maksudnya semuanya. Allah panggil makhluk-makhluk Allah yang lain. Saudara-saudara, kalau bahasa kita, aku akan menciptakan bumi, aku akan menciptakan ini dunia, aku akan menciptakan, aku akan serahkan. Adakah di antara kalian yang siap untuk aku berikan amanah ini? Panggil itu. Langit dipanggil, bumi dipanggil, semua dipanggil, para malaikat semuanya dipanggil. Diserahkan, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal. Bahkan gunung-gunung pun dipanggil oleh Allah. Lalu ketika disampaikan itu, fa abaina ayyahmilnaha, nolak. Kata gunung, moh. Kata langit, enggak ya Allah, saya tidak akan mampu untuk membawa amanah yang begitu berat, untuk menjaga jangan sampai rontoh aja ini langit, aku jagain supaya bagaimana kuatnya ini, aku nggak sanggup untuk menahan, apalagi ditambah untuk amanah yang seperti itu. Enggak. Kata bumi, enggak, saya nggak sanggup. Siapa yang bisa menjaga nanti hancurnya itu jalan, hancurnya itu bumi, hancurnya itu lautan dan lain sebagainya, untuk menjaga itu aja aku nggak sanggup. Nolak bumi, nolak langit, wal jibal, gunung-gunung juga nolak semua, wal malaikah, malaikat semuanya nolak. Masya Allah, menolaklah itu semuanya. Wa asfaqna minha, mereka itu takut, khawatir kalau seandainya dia tidak mampu untuk menjalankan amanah itu. Ya Allah, ada pikirannya. Tuh langit ada pikirannya, tuh bumi ada, nggak sanggup dia. Lalu apa? Wa hamalahal insan, manusia gaya banget, dia terima itu. Wa hamalahal insan, maka telah diterimalah amanah itu oleh siapa? Manusia dipanggil. Siap ente? Siap, kecil itu mah. Walaupun kayak begitu. Wa hamalahal insan, maka telah diterimalah itu, ditanggunglah itu amanah oleh siapa? Manusia. Tawain sama malaikat, tawain semuanya, karena dia tahu tuh malaikat. Jangan lagi pada saat disirahin kayak begitu, pada saat lagi pertama kali manusia mau diciptakan sama Allah, manusia mau diciptakan sama Allah sebagai khalifah, malaikat protes nggak? Protes nggak? Allah kumpulin tuh semua makhluk, malaikat dikumpulin semua sama Allah, diumumin. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengarkan semua. Semua dengar. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah nanti di muka bumi ini. Malaikat udah nolak. Kenapa harus dia? Kenapa harus manusia? Jangan ya Allah, kami aja. Bukankah engkau tahu kami sudah bertasbih, berzikir, kami sudah menjadi orang yang selalu taat kepada Allah? Mereka protes sama manusia. Di sini manusia, ketika langit, bumi, alam semesta menolak itu semua amanah, wa hamalahal insan, kemudian ditanggunglah amanah itu oleh siapa? Manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya
manusia adalah zaluman, makhluk yang zalim, jahulah, bodoh, banyak sok tahunya, banyak zolimnya. Coba aja dilihat, ternyata benar ya. Gunung yang dijadikan, laut yang dijadikan, bagaimana amanah itu tidak dijalankan dengan baik dan benar. Masya Allah. Jadi sudah digambarkan oleh Allah ya, ternyata kita ini adalah manusia yang merasa diri kita mampu untuk menjagakan amanah. Belum selesai, Masya Allah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu musliman. Masya Allah. Hadis yang telah disepakati, muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh dua imam besar, dua syekh dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah disepakati kesahihan hadis ini. Didapatkan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, ayatul munafiq, tanda daripada orang yang apa? Orang yang munafik. Tanda daripada orang-orang yang munafik, tanda daripada orang yang munafik itu salasun, 3. Cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang munafik kalau tanda ini ada di dalam dirinya. Cukup deh dikategorikan dia sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik beda sama orang kafir, beda sama orang musyrik, beda sama yang lain-lain semua segala. Munafik tidak kafir dia, ya, tidak kafir karena dia beragama Islam. Tapi ternyata dia tidak menjalankan, munafik tanda-tandanya. Dan nanti tidak ada tempat bagi orang yang munafik kecuali ditempatkan di keraknya api neraka. Di bawahnya itu api neraka, paling terbawah. Itu tempatnya. Lebih bawah daripada Fir'aun. Lebih bawah dari Fir'aun. Kalau Fir'aun di ground, kalau ini di basement nih. Kalau di basement lebih dalam apa lebih dalam dia? Kalau lebih dalam sama buminya lebih dekat apa lebih jauh? Lebih dekat, karena di basement. Sama neraka berarti kalau begitu dia paling apa? Paling dekat dengan api neraka. Ini buat orang-orang munafik. Tempatnya tidak lain kecuali ada di situ. Siapa mereka? Kata Nabi, ayatul munafiqi, tanda daripada orang yang munafik itu salasun. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila berbicara dusta, bohong. Kita pernah bohong nggak? Halo? Ya Allah ya Rabbana, astagfirullahaladzim. Iza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara penuh dengan kedustaan, ya, penuh dengan kedustaan, bohong. Bohong yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebab ada bohong yang dibenarkan oleh agama. Ada nggak? Ada. Ini bohong yang tidak dibenarkan oleh agama. Malam-malam ada orang tahu-tahu di rumah kita. Malam
Ada orang itu mungkin, apa itu? Pak, tolongin saya Pak, saya lagi dikejar-kejar orang Pak, saya lagi dikejar-kejar orang Pak, saya takut Pak, saya bakalan dibunuh Pak. Dah, kita pegang tangan, bener Pak, pembohongan. Pak, ngeliat maling gak Pak? Ngeliat ini gak Pak? Orang udah pada bawa apa? Marah bawa ini. Kalau kita kasih tahu, kira-kira bagaimana? Habis dia mati. Mati nih orang. Mati nih orang. Enggak. Saya enggak lihat. Saya baru keluar. Udah, jalan nih orang. Selamat nggak? Bohong nggak kita? Bohong nggak? Bohong yang begitu boleh tuh. Menyelamatkan jiwa orang. Habis itu kita pegang. Bagi dua. Itu yang kagak boleh. Itu yang dibagi dua, kagak boleh yang begitu. Ya, mestinya bawa udah segala macam, panggil Pak RW, tolong datang, Pak RT, tolong datang semua segala macam. Gini Pak, tadi sengaja saya minta maaf, saya berdusta, saya ini, saya khawatir masyarakat khilaf, main hakim sendiri mati, kesian. Dia punya istri, dia punya anak dan lain sebagainya. Ayo kita bawa, panggil. Nah begitu itu bohong yang begitu tuh boleh. Gitu, ya, masya Allah. Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kalau ngomong bohong, kalau janji dia ingkari. Beres besok mah, lu pilih gua. Semuanya begini, ada macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Cukup dah. Itu menandakan orang itu apa? Orang itu munafik. Kalau ngomong berdusta, kalau dia berjanji, dia selalu mengingkari janjinya. Ya Rabb. Apalagi kalau seandainya dia menjadi seorang pemimpin, masya Allah, Allah paling benci Pak sama pemimpin yang suka berdusta. Allah entah ketemu Pak di hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat di antara manusia yang paling Allah benci tiga. Saking bencinya Allah nggak mau ketemu sama dia. Allah nggak mau bicara sama dia, nggak mau ketemu sama dia, dan bahkan Allah nggak mau ampuni dosanya. Wala yuzakihim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wala yuzakihim, wala yanzuru ilaihim, walahum azabun alim. Ada tiga kelompok manusia yang nanti kata Nabi Muhammad, dia tidak akan, Allah tidak mau ketemu, Allah tidak mau bicara. Artinya Allah nggak mau kasih rahmat sama dia. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat dia. Siapa? Tiga. Yang pertama kata Nabi, maaf, syekhun zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat, orang tua yang masih suka berbuat dosa. Udah 70 tuh umur, masih ogah aja sembahyang, masih ogah aja ibadah. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, manusia yang paling terbaik kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik apanya? Amalnya. Tapi wasarrun nas, manusia yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya yang jelek amalnya. Allah benci sampai Allah nggak mau berikan rahmat buat dia. Siapa? Syekhun zani, orang tua yang masih suka berbuat zina, berbuat maksiat. Yang kedua ini, wal malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka mengkhianati daripada rakyatnya. Ini manusia tidak akan Allah berikan rahmat, Allah paling benci sama mereka. Nauzubillah. Yang ketiga, wa'ailul mustakbirun, Allah juga benci, Allah tidak suka sama orang miskin yang sombong. Allah benci itu, ya, sama orang miskin sombong.
Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Tanda daripada orang yang munafik 3. Apabila berbicara dusta, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia apa? Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Ini kan babnya tentang apa nih? Amanah. Babnya tentang amanah. Nah, kalau itu ada sama kita, mintalah kita jangan sampai. Makanya sering saya sampaikan satu doa, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'yunana minal khiyanah birahmatika ya arhamar rahimin. Minta tuh, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah amal ibadah kami dari apa? Ria. Bersihkan ngaji kami dari ria, bersihkan sholat kami dari ria, bersihkan sodakoh kami dari ria. Kenapa? Karena ria menghancurkan amal kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari sifat apa? Kemunafikan. Wa alsinatana minal kazib. Dan lindungilah dari lisan kami ini daripada dusta. Wa a'yunana minal khiyanah. Minta dihindarkan dari sifat khianat. Minta kepada Allah. Ya, namanya manusia, imannya tidak pernah tetap, tapi dia naik dan turun. Iman kita bukan imannya Nabi yang selalu naik, tidak pernah turun. Iman kita juga bukan imannya para malaikat yang tidak pernah berubah, selalu begitu dari pertama sampai akhir yaumul qiyamah. Begitulah iman malaikat. Tapi iman kita manusia, kata Nabi, yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang iya. Kalau lagi begini mah bener gak? Halo? Iya, kalau lagi begini mah bener. Ilokan kagak bener. Iya, tapi kita nggak tahu di luar sana. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Ya, wa an Huzaifah ibn al-Yaman ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak yang tersebut kita